Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan widget untuk menampilkan beberapa status order. Di sini adalah status order untuk order yang baru dibuat. Kemudian di sini ada status order yang sedang diproses. Kemudian ada status order yang sudah selesai. Kemudian di widget terakhir atau di card terakhir, itu adalah total revenue yang diambil dari order complete. Jadi total revenue itu hanya diambil untuk semua order yang telah selesai. Jadi di sini ada order komplit, totalnya 1. Jika kita lihat di bawah, itu jumlahnya adalah 52.200. Ini sesuai dengan jumlah total revenue. Jadi untuk order yang belum selesai atau di-cancel, itu tidak akan dihitung pada total revenue. Kemudian di sini kita juga sudah menambahkan tab filter berdasarkan dengan status order. Jadi di sini ada untuk seluruh order. Kemudian di sini ada untuk statusnya yang baru dibuat. Kemudian ada juga sedang diproses, cancel, dan juga status untuk order yang telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke new order. Di sini ada komentar dari saudara Noval bahwa ada notifikasi ketika kita memilih atau menginput diskon 0. Jadi ketika kita menginput 0, itu tidak bisa tersimpan ke dalam database. Kita coba kembali ke browser, misalnya kita buat order baru, kemudian kita pilih produk. Selanjutnya kita coba ubah quantity menjadi 10. Kemudian kita buat diskonnya 0, kita coba create, maka akan muncul value must be greater than or equal to 1. Jadi di sini kita bisa kembali ke Visual Studio Code, kemudian pada bagian diskon, kita tinggal ubah untuk minimal value-nya, kita ubah menjadi 0. Jika sudah, kalian simpan, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Kita coba kembali untuk membuat salah satu order. Misalnya saya pilih Coca-Cola, kemudian kuantitinya 10, diskonnya 0. Oke, sekarang kita coba create. Oke, data sudah berhasil diinput ke dalam database, walaupun diskonnya itu adalah 0. Selanjutnya, kita akan coba tambahkan status pembayaran, dan juga untuk metode pembayarannya, kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke terminal. Sekarang kita akan coba menambahkan beberapa kolom lagi untuk tabel order. Di sini kita ketikkan perintah php artisan make migration, kemudian add column to order table. Oke, jika sudah kita enter. Kemudian jika kita cek pada bagian migration, di sini kita ada tambahan untuk add column to order table. Kita klik yang terakhir. Kemudian di sini kita tambahkan beberapa kolom. Yang pertama kita akan menampilkan kolom untuk status pembayaran. Kemudian untuk tipe datanya kita akan gunakan enum. Untuk nama kolomnya kita buat payment status. Kemudian kita tambahkan pilihannya. Kita buat array. Misalnya paid, kemudian unpaid, dan fail. Kemudian kita buat defaultnya. Misalnya unpaid. Kemudian kita tutup. Kemudian yang berikutnya kita buat kolom. Untuk menampilkan metode pembayaran, kita buat lagi enum. Kemudian di sini kita beri nama untuk nama kolomnya, payment method. Kemudian kita tambahkan untuk pilihannya, misalnya cash, kemudian kredit. Kemudian kita juga bisa gunakan debit, dan terakhir misalnya QRIS. Oke, untuk defaultnya kita buat cash saja. Oke, jika sudah kita tutup, kita coba simpan. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Kemudian kita akan migrasikan, ketikkan perintah php artisan. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu di phpMyAdmin. Kita cek pada bagian table order. Di sini kita sudah mempunyai dua kolom baru, yaitu payment status dan juga payment method. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke order resource. Kita akan tambahkan form input. Di sini kita akan simpan setelah total payment.
Di sini kita enter, kemudian kita ketikkan text input. Kemudian nama kolomnya adalah payment method. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk payment status. Kita simpan, kemudian kita cek kembali di browser. Sekarang sudah ada payment method dan juga payment status. Sekarang kita buat untuk drop down masing-masing kolom. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita ganti text inputnya menjadi select. Selanjutnya kita tambahkan option. Kemudian kita tambahkan array. Untuk pilihannya adalah cash. Kemudian yang kedua debit. Kemudian yang ketiga credit. Kemudian yang terakhir credit. Kita simpan, kita ubah untuk text input pada bagian payment status. Kita ganti menjadi select. Kemudian kita tambahkan juga option. Di sini kita tambahkan unpaid dan juga paid. Oke, untuk defaultnya kita buat jadi unpaid. Oke, kita simpan, kemudian kita cek kembali di browser. Oke, di sini pilihannya sudah muncul, tetapi kita perlu perbaiki untuk besar kolomnya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian payment method, di sini kita tambahkan kolom span. Kita isi 2. Kita juga tambahkan pada bagian payment status. Oke, jika sudah kita simpan, kita cek kembali di browser. Oke, di sini untuk nilai defaultnya masih belum muncul. Kita coba kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian payment method, kita tambahkan default. Untuk nilai defaultnya, kita isi cash. Kemudian pada bagian payment status, kita cek di sini ada typo. Kita ubah sedikit. Kemudian kita coba kembali. Kita refresh. Oke, sekarang untuk payment method, defaultnya cash. Kemudian untuk payment status di sini defaultnya adalah unpaid. Kemudian saya kembali di sini, kita ubah sedikit pada bagian paid. Di sini kita ubah menjadi huruf besar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk create order, tetapi kita akan tambahkan terlebih dahulu pada bagian model order untuk kedua kolom ini. Kita buka order model, kemudian di sini kita tambahkan payment method, kemudian satu lagi kita tambahkan payment status. Oke, jika sudah kita simpan, kita coba create order. Kita refresh terlebih dahulu. Sekarang kita coba create. Oke, untuk order berhasil disimpan. Kemudian kita coba cek di tabel order. Sekarang kita coba tampilkan untuk payment status dan juga payment method. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita kembali masuk ke order resource. Kita masuk ke bagian table. Kemudian pada bagian table kita tambahkan kedua kolom. Kita simpan sebelum status. Di sini kita masukkan teks kolom. Yang pertama kita masukkan payment method. Kemudian kita buatkan untuk kolom kedua. Kita akan menampilkan payment status. Di sini kita tambahkan badge. Kemudian kita tambahkan color. Kita copy saja dari sini. Oke, kemudian kita hapus dua nilainya. Kemudian kita ganti untuk nilainya di sini paid.
Kemudian di sini unpaid. Jika order sudah selesai atau sudah bayar, kita ganti menjadi sukses. Kemudian jika belum bayar, kita ganti menjadi danger. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita cek lagi di browser, kita refresh. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini payment metodenya cash semua, kemudian di sini payment statusnya sudah muncul juga. Kita bisa cek. Kita coba ubah salah satu. Misalnya di sini kita ubah menjadi sudah bayar, kemudian kita simpan, kita cek kembali. Oke, di sini status sudah berubah. Sekarang coba kita pindahkan untuk payment status dengan payment method. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita tukar posisinya. Kita pindahkan. Kita coba kembali, kita refresh. Karena data yang ditampilkan terlalu banyak, makanya di sini ada scroll pada bagian bawah. Kita bisa akali dengan tidak menampilkan langsung beberapa data di sini. Makanya untuk diskon dan juga diskon kita tidak akan tampilkan secara default. Kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian diskon kita tambahkan toggle label. Kemudian kita bisa juga tambahkan toggle label hidden by default. Kemudian yang berikutnya untuk diskon amount itu akan kita hidden juga secara defaultnya. Caranya kita bisa menambahkan kedua variabel ini atau kita juga bisa menambahkan pada bagian create add, kita tinggal copy. Kemudian kita simpan pada bagian diskon amount. Oke, simpan di sini. Fungsinya sama, kita coba. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Sekarang untuk diskon dan diskon amount tidak muncul pada bagian tabel, tetapi kita bisa panggil atau kita bisa tampilkan pada bagian toggle di sini. Kita aktifkan untuk diskon dan juga diskon amount, maka nilai untuk diskon dan juga diskon amount akan muncul. Untuk kolom priority atau kolom utama yang ingin kalian tampilkan, silahkan kalian tentukan sendiri. Misalnya saya akan ganti untuk payment status dan juga payment method, itu kita akan hidden, sedangkan untuk diskon dan juga diskon amount, itu akan kita tampilkan seperti semula. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini saya hapus kembali untuk toggle label pada bagian diskon. Saya hapus juga pada bagian diskon amount. Kemudian pada bagian payment status, saya akan tambahkan toggle label, kemudian pada bagian payment method, saya juga akan sembunyikan. Oke, kita cek kembali. Di sini saya refresh. Oke, sekarang untuk payment method dan juga payment status sudah di hidden, tetapi kita tetap bisa tampilkan di sini. Misalnya saya butuh informasi payment status. Selanjutnya, kita coba tambahkan fitur export. Kita kembali ke dokumentasi filamen. Kemudian di sini kita masuk ke action. Kemudian kita pilih export action. Kita scroll ke bagian bawah. Kemudian kita copy satu perintah ini. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita paste di sini. Kita ganti produknya sesuai dengan nama model order. Di sini untuk modelnya adalah order. Kita ketik order. Kemudian kita enter. Oke, jika kita lihat ke filamen, di sini kita punya folder baru, export. Kemudian di sini ada order export. Kemudian di sini kita sudah dibuatkan juga otomatis kolom apa saja yang nanti kita bisa ekspor. Kemudian di sini kita tentukan kolom mana saja yang kita perbolehkan untuk dapat diekspor. Di sini saya akan coba hapus untuk create add dan juga update add. Kemudian untuk tanggal saya pindahkan ke bagian bawah. Kemudian bagian status saya pindahkan juga. Oke, kita simpan. Kita kembali ke dokumentasi filamen. Kemudian kita scroll ke bagian atas.
Kemudian kita kopikan perintah ini. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita jalankan PHP Artisan Migrate. Kemudian pada order resource, kita tambahkan setelah book action, di sini kita enter. Kemudian kita ketikkan header action. Kemudian di dalam header action, kita panggil export action. Kemudian kita tambahkan exporter. Kemudian kita panggil order exporter class. Kita simpan, kita kembali ke browser. Kemudian di sini kita refresh. Oke, maka akan tampil export order. Kita klik, kita bisa pilih kolom mana saja yang akan kita ekspor. Sebagai contoh, kita coba ekspor semua kolom. Untuk menampilkan hasil ekspor, kita perlu mengaktifkan fitur notifikasi. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke admin panel. Di sini kita tambahkan database notification. Oke, untuk dapat menggunakan fitur ini, kita perlu menginstal fitur notification. Kita kembali ke dokumentasi filamen. Di sini kita ganti versi filamennya menjadi versi 3. Kemudian kita masuk pada bagian notification. Kemudian masuk ke bagian instalasi. Di sini kita scroll ke bagian bawah. Kemudian kita copy satu perintah ini, PHP Artisan Filament Install Notification. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketik no, kemudian enter. Selanjutnya kita kembali ke dokumentasi filamen. Kemudian kita masuk pada bagian database notification. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Kita copy satu perintah ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita jalankan perintahnya. Kemudian kita cek terlebih dahulu pada bagian migration. Di sini kita sudah punya notification table. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, jika sudah kita kembali ke browser. Kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita bisa lihat fitur notifikasi di sini. Kita coba kembali ekspor. Kita pilih semua kolom. Kemudian kita klik tombol ekspor. Selanjutnya kita kembali ke dokumentasi filamen. Pada bagian installation, kemudian di sini kita copy composer require sampai bagian notification. Kita copy, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita paste. Kemudian kita enter. Kita coba ekspor kembali. Oke, di sini ekspor sudah muncul seperti halnya tadi ya. Tetapi pada bagian lonceng itu belum ada notifikasi, sehingga kita belum bisa mendownload file CSV atau file Excel-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita ketikkan PHP Artisan. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita coba kembali. Kita refresh. Kemudian kita coba ekspor kembali. Oke, sekarang notifikasi sudah muncul. Kita coba klik.
Kemudian kita coba download salah satu, misalnya yang terakhir 8 detik yang lalu, kita download untuk file Excel. Untuk fitur ekspor sudah berhasil. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini coba kita cancel. Kita tekan Ctrl plus C. Kemudian kita coba kembali. Kita refresh. Kita coba clear terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba ekspor kembali. Misalnya di sini saya hilangkan beberapa kolom. Kita ekspor. Oke, untuk ekspor berhasil dimulai tetapi notifikasinya tidak akan muncul. Oke, jika kita jalan kembali, untuk fitur ekspornya itu akan muncul. Oke, jadi untuk fitur ekspor dan juga notifikasi, kita perlu menjalankan perintah PHP Artisan Keyword. Kalau kita cancel atau kita hentikan, maka fitur notifikasi dan juga ekspornya tidak akan berjalan. Oke, untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, silakan cantumkan nama kalian, kemudian jurusan dan juga asal sekolah. Jika ada kendala, silakan sertakan juga di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.